Bahkan Tuhan berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini orang yang tidak mengenal kebenaran bingung. Sudah mati kok hidup gitu. Tapi kalau kita mengerti, walaupun seseorang sudah mati, tapi ia hidup. Maksudnya, tubuhnya memang mati, tapi rohnya hidup bersama Tuhan. Dan nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ia akan diberi tubuh kemuliaan. Dan hidup lagi dengan tubuh baru. Dan rohnya kembali lagi. Amin. Inilah yang luar biasa. Jadi semua yang kita butuhkan untuk selamat sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Tuhan Yesuslah yang telah menganugerahkan segalanya bagi kita, agar kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesuslah jalan yang lurus menuju kehidupan yang berkenan bagi Allah, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesuslah yang akan bersama kita nanti. Kita akan diangkatnya bersama-sama menuju kerajaan surga. Oleh sebab itu, belajarlah saudara kepada Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita sudah punya arah yang benar. Belajarlah berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Sebab jejak Tuhan itu sungguh sempurna. Bapak Ibu sekalian. Amin ya.
Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang kami sungguh rasakan di sepanjang minggu hingga pada hari ini. Kami menyaksikan, kami mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan, kami semua diberkati lewat ibadah ini. Tuhan, apapun keberadaan umat-Mu, kami berdoa bersama-sama saat ini. Mereka yang mengalami pergumulan, mari Tuhan tolong. Mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan hibur mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah. Engkau berkenan menyembuhkan ya Tuhan. Bahkan mereka yang memiliki masalah, lemah dalam iman, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan, kami rindu, kami semua merindukan Tuhan ada di dalam hidup kami senantiasa. Juga kami rindu, kami mau belajar melakukan kehendak-Mu hari demi hari. Biar kami selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami ini menjadi berkat, berbuah bagi sesama dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkati ibadah ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Bahkan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Wiknyo Tanto yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau kuduskan hamba-Mu, suci dan urapi ya Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya kebenaran firman yang kami terima membuat kami semakin dekat dan erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin, amin. Kita merindukan Tuhan senantiasa dalam hidup kita, amin. Harinya Tuhan, itulah menjadi kerinduan kita. Kita tidak mengharapkan apapun selain Tuhan ada dalam hidup kita. Kita harus yakin dan kita pegang teguh bahwa satu-satunya yang bisa mengambil hidup kita adalah Tuhan. Yang memegang kendali hidup kita Tuhan, bukan yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku untuk
semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu kita renungkan, kita rindukan hari Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku untuk memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkaulah pengharapan kami. Sungguh Engkau satu-satunya yang menjadi harta dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau tak tergantikan dengan apapun. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang ajaib, Tuhan yang heran, yang perkasa, yang kuat, yang menyertai hidup kami, yang menyertai umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada surgawi. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Karena kita tahu Tuhan yang memerintah atas segalanya. Bumi ini adalah tumpuan kakinya, amin. Kerajaannya tak terkonjangkan Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, bisa menari bersama-sama dengan saya dan dengan keluarga yang ada di rumah. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama.
Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Angkat tanganmu. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, amin. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu, karena Dia Raja di atas segala raja. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang apa Bapak Ibu? Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu, sambil ingat liriknya sebagai perkataan iman kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita bisa menari bersama-sama. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhanlah yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Amin. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Dia Tuhan perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Sama-sama yuk. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, sekali lagi katakan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya, amin, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. One more time. Oh, oh, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita yang perkasa. Dialah yang bertahta dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia tetap setia dalam hidup kita. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena sungguh Dialah sumber kebahagiaan kita. Satu-satunya sumber kebahagiaan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan yang setia buat hidup kita. Haleluya.
Dengan segenap hatimu kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Dengan iman katakan, Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Apapun Tuhan, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Renungkan lagu ini dan ucapkan dengan tulus di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah kebahagiaan kita semata. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Amin. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Sekali lagi katakan sama-sama dengan saya. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Amin Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Di minggu pagi yang cerah ini, berkat Tuhan akan mengalir melalui firman kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan pikiran kita, hati, dan seluruh keberadaan kita
Bapak Ibu bisa mempersiapkan lebih dahulu. Kita akan mengadakan perjamuan kudus nanti di akhir firman. Sekarang mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau ikut perjanjian-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau belajar di pagi ini. Jadikan pagi ini pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh mengerti dan dicerahkan, sehingga hidup kami berubah seturut rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca satu nas Alkitab yang sangat-sangat penting dari zamannya Nabi Yeremia. Yeremia 31 ayatnya yang ke-33. Yeremia pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-33. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, ini harus dimengerti, sesudah waktu itu. Sesudah yang mana? Sesudah perjanjian di Gunung Sinai. Perjanjian di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Nah, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian setelah hukum Taurat itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu sekalian, kalau dahulu Taurat ditulis di 2 loh batu, maka perjanjian yang baru ini, Taurat Tuhan akan ditulis di batin manusia, di hati manusia. Tentu saja ini perubahan yang dahsyat. Hal ini ditekankan sekali lagi di dalam kitab Ibrani. Kita baca dulu ya, Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah yang kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus. Perjanjian baru. Perjanjian baru berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat ditulis di 2 loh batu menjadi hukum agama, yaitu agama Musa, agama Yahudi, agama perjanjian lama, yang menjadi syariat, aturan-aturan agama, hukum agama. 10 perintah Tuhan, 10 firman Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Lalu 10 hukum ini dieksplorasi lebih jauh
oleh orang-orang Yahudi, oleh para rabi, menjadi 613 aturan Taurat. 613 syariat Taurat. Pada perjanjian yang baru, bukan demikian lagi. Kalau tadinya itu menjadi agama, lengkap dengan syariatnya, lengkap dengan para imamnya, aturan-aturannya, dengan hari rayanya, dengan berbagai macam persembahan. Kalau di perjanjian baru, aku akan menaruh Tauratku di akal budi manusia, di hati manusia. Jadi manusia sudah tidak mengikuti syariat Taurat lagi. Tapi manusia harus berpikir dan berperasaan, memiliki akal budi. Seperti yang Tuhan tulis dalam akal budi manusia dan di hati manusia. Itulah sebabnya kekristenan sangat berbeda dengan agama. Dengan agama manapun. Kalau kita teliti ya, mengamati ya, kekristenan itu berbeda. Kalau kita bandingkan dengan agama Yahudi yang memiliki syariat, maka kekristenan berbeda jauh. Kekristenan adalah perubahan akal budi, perubahan hati, perubahan kodrat manusia. Makanya kekristenan tidak mengandalkan baju agama, jubah agama. Tidak mengandalkan macam-macam yang baunya itu agamawi. Makanya kedatangan Kristus sebenarnya merupakan akhir dari agama. The end of religion sebenarnya. Sebab Tuhan menginginkan manusia menjadi man of God, not man of religion. Itu sebabnya the end of religion. Alkitab berkata, sebab dengan matinya ia sebagai manusia, maka ia menggenapi hukum Taurat. Maka Taurat berakhir. Zaman Taurat berakhir. Lebih jauh Ibrani 10 ayat 1 menekankan statusnya hukum Taurat. Ibrani pasal 10 ayatnya yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan. Hukum Taurat hanya bayangannya saja. Ya, bukan keselamatan itu sendiri. Jadi, kita hidup hari ini jangan berkiblat pada bayangan. Harus berkiblat pada keselamatan itu sendiri. Sebenarnya bukan korban bakaran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Meskipun itu dipersembahkan menurut hukum Taurat. Coba kita baca ayat 8-nya. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tuhan tidak berkenan. Itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak berkenan. Mengapa? Sebab itu hanya bayangannya saja. Sebelum aslinya datang. Begitu ya. Jadi korban bakaran tidak diperlukan lagi setelah kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus menghentikan praktek mempersembahkan korban bakaran. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama itu apa? Taurat. Yang kedua, yang baru. Yang pertama itu apa? Perjanjian lama. Yang kedua apa? Perjanjian baru.
Yang pertama itu apa? Bayangannya. Yang kedua, hakikat keselamatan itu sendiri. Kan mestinya begitu ya. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi tidak perlu lagi korban bakaran dan segala persembahan di perjanjian lama. Sebenarnya begitu. Cuma manusia itu tidak suka kebenaran yang begini. Ya, kalau nanti di YouTube banyak yang komentar itu. Enggak bisa Pak, persepuluhan itu tetap gitu. Ya boleh membeli persepuluhan, tetapi itu tidak cukup. Harus yang sempurna. Seluruh hidup kita untuk Tuhan, tidak hanya 10%. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. 20%, 30%, bahkan seluruh hidup kita dibakar sekalipun tubuh kita, itu tidak cukup kalau kita tidak memiliki kasih. Alkitab berkata demikian. Ya. Jadi sejak kematian Tuhan Yesus, praktek hukum Taurat tidak diperlukan lagi. Kecuali inti hukum Taurat. Nah, kalau intinya tetap, hukum kasih itu tetap. Ya. Nah, penyempurnaan hukum atau Taurat dari Tuhan ini, yang tadinya tertulis sekarang masuk ke dalam akal budi dan di batin manusia, di hati manusia. Itulah yang dinubuatkan oleh kitab Yeremia, oleh Nabi Yeremia. Itulah sebabnya di zaman perjanjian baru, coba perhatikan baik-baik. Bapak Ibu catat baik-baik ya. Korban bakaran dihentikan. Ada banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Contohnya Hosea 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi korban bakaran sudah gak penting. Di Amos 5 ayat 22. Amos 5 ayat 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa lemak yang tambun, aku tidak mau pandang. Apalagi di perjanjian baru, saudara. Markus 12 ayat 33. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ibrani 10, nanti dibaca lengkapnya ya, Ibrani 10 ayat 6 sampai 14. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ini diulang di ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ya, nanti dibaca Bapak Ibu sampai ayatnya yang ke-14. Jadi korban bakaran sudah dihentikan. Perjanjian sunat tidak penting lagi. Kolose 2 ayat 11. Yang penting itu sunat Kristus. Penanggalan manusia berdosa, penanggalan manusia lama. Kisah Rasul 7 ayat 51, Kolose 3 ayat 11. Nanti dibaca sendiri aja. Galatia 6 ayat 15. Galatia boleh kita baca. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15.
Sebab sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Itulah sunat Kristus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ada banyak hukum di Perjanjian Lama yang tadinya adalah dikatakan kekal. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib, semua itu tidak berlaku lagi. Yang berikutnya, ini pasti banyak yang menentang ini. Peraturan Sabat disempurnakan oleh Tuhan. Ada orang yang tidak setuju. Sabat tetap Pak. Ada satu hari yang dikuduskan, itu perintah Tuhan, tertulis dalam 10 hukum Tuhan. Ya benar, tidak ada hukum yang dihapus. Tapi disempurnakan. Jangan picik pikirannya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Disempurnakan oleh Tuhan. Jangankan membunuh, kau membenci saudaramu itu sudah membunuh. Diperluas oleh Tuhan. Kalau kamu memandang wanita dan kamu tergerak syahwatmu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Sabat juga bukan cuma hari Sabtu saja. Disempurnakan, diperluas. Karena Sabat itu adalah bayangannya saja. Sabat yang sebenarnya adalah Kristus. Kelegaan, istirahat yang sebenarnya adalah Kristus. Bukan hari Sabtu, kalau itu harafiah. Itu dilakukan oleh bangsa Israel. Nanti balik lagi, tapi 10 hukum Tuhan Pak. Begitu lagi, nggak ngerti-ngerti kalau dijelaskan. 10 hukum Tuhan ini diperluas, disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Sudah jelas dikatakan Sabat itu hanya bayangannya saja. Sebab wujudnya, sebab tubuhnya adalah Kristus. Bayangan itu lebih penting mana? Tubuh dan bayangannya. Tubuh, Kristus sendiri. Jadi kalau bicara Sabat, Sabaton, yang dimaksud adalah Kristus. Kalau kita belajar sama Kristus, ikut Kristus, maka kita masuk ke Sabat yang sebenarnya. Yaitu perhentian. Berhenti jadi manusia lama. Berhenti berbuat dosa. Sehingga kita masuk ke peristirahatan yang sempurna. Masuk ke dalam kesegaran ketenangan yang abadi di dalam Kristus. Itulah Sabat yang sebenarnya. Yang di kitab Ibrani disebut Sabat itu. Bukan Sabat hari Sabtunya, Sabat itu. Belajar yang benar. Jangan ngeyel kalau nggak belajar Alkitab. Banyak orang tidak belajar Alkitab, tapi ngeyel. Dijelaskan di khotbah nanya berkali-kali itu terus. Disuruh mengulang, dengarkan khotbahnya, nggak mengerti juga. Tapi ngeyel. Ini orang-orang yang tidak bisa belajar ini. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai bulan baru, hari raya, hari Sabat. Menghukum di situ dipakai teks asli krino. Karena itu jangan ada orang yang menghakimi kamu soal hari Sabat. Enggak penting itu hari Sabat. Sebab Sabat yang sebenarnya adalah Kristus. Itulah yang utama. Lagi pula, kalau orang cuma beribadah hari Sabtu, tapi di hari lain ia tidak hidup kudus, percuma. Sebab kuduslah kamu, sebab aku kudus, itu berlakunya bukan cuma hari Sabat, hari Sabtu. Itu berlakunya sepanjang detik. Setiap hari harus kita hidup kudus. Sebab Sabat yang sebenarnya adalah Kristus. Sebab Sabat, hari Sabat itu bayangannya. Tubuhnya adalah Kristus. Ada amin ya? Tubuh di situ dipakai kata soma di ayat 17-nya. Semua itu hanyalah bayangan, ayat 17. Jadi kalau Bapak Ibu baca sendiri ayat 17-nya kalau tidak percaya. Ya. Ini semua ada di Alkitab. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Kolose 2 ayat 17. Banyak orang lebih mementingkan pikirannya sendiri dibanding Alkitab. Semuanya ini apa maksudnya? Itu di ayat sebelumnya.
yaitu soal makan, minum, mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sebab sedang somanya adalah Kristus. Tubuhnya adalah Kristus. Jadi tubuhnya Kristus, bayangannya itu hari Sabat, hari raya, hari bulan baru, dan seterusnya itu. Kita harus memandang Kristus, bukan bayangannya saja. Itu bayangannya itu dulu, perjanjian lama. Waktu baru belajar. Sekarang setelah Kristus menyempurnakan semua hal, kita harus ikut Kristus. Jangan bolak-balik merayakan hari Sabat tapi di hari lain tidak hidup kudus, berbuat dosa. Kalau Sabat tidak kerja, bukan itu maksudnya. Kalau Sabat kita tetap harus bekerja, tapi bekerja untuk Tuhan. Amin. Itu makna hari Sabat. Jangan menjadi Sabatnya Yahudi, Sabatnya Kristus. Nanti ada lagi yang ngeyel. Kristus juga merayakan hari Sabat, Pak. Di mana? Itu sebelum Kristus mati. Sebelum Kristus disalib. Setelah salib, semua hari miliknya Tuhan. Ruang Maha Kudus saja terbelah, dibuka. Gak ada lagi ruang Maha Kudus. Sebab tubuh kita adalah ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ada amin? Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Itulah sebabnya diulang-ulang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dulu orang masuk ke ruang Maha Kudus dalam keadaan tidak kudus, mati dia saat itu juga. Hari ini tubuh kita jadi ruang Maha Kudus. Tapi kalau orang berbuat dosa gak langsung mati. Tapi Tuhan mengingatkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi kalau tetap berbuat dosa terus sampai mati, binasa nanti. Kalau cuma mati tubuh masih gak apa-apa, tapi kalau binasa kekal, waduh. Perintah Tuhan itu jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Memuliakan Tuhan juga setiap hari, bukan cuma Sabat. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, memaknai Sabat itu jangan cuma perjanjian lama, harus belajar sampai perjanjian baru. Kecuali kau agamanya agama Yahudi, ya terserah. Teman-teman kita yang Advent masih begitu, ya nggak apa-apa, kita tetap berteman saja, wong kita saudara di dalam Tuhan. Tapi maaf ya, kita bukan hanya Sabat, berbaktinya, hidup kudusnya harus setiap hari. Amin. Bait Allah saja yang merupakan simbol kebanggaan, simbol kehadiran Tuhan untuk umat Israel. Diizinkan Tuhan untuk hancur. Hari ini tinggal tembok baratnya saja. Mengapa? Sebab Tuhan ingin menaruh hukumnya di akal budi manusia, di batin manusia, di hati manusia. Ingat tadi ya, itulah perjanjian yang baru. Bait Allah hancur, kalau enggak nanti jadi orang ke sana mempersembahkan korban bakaran, beragama akhirnya. Jadi agamawi. Itu enggak kebetulan loh, itu diizinkan Tuhan dihancurkan. Supaya manusia tidak agamawi. Supaya manusia berubah kodratnya. Menjadi seperti Tuhan. Ada amin ya. Tubuh kita bait Allah. Tidak diperlukan bait Allah secara fisik di Yerusalem. Enggak perlu. Tubuh kita bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita bait Roh Kudus, bait Allah. Ya. Dulu berdoa itu berkiblat ke Yerusalem. Yerusalem sebelah mana ya? Kalau kita berdoa ngadep ke sana. Itu agamawi. Setelah Tuhan datang, Tuhan mengajarkan engkau harus menyembah Allahmu dalam roh dan kebenaran. Gak ada kiblat arah mata angin, gak penting banget itu. Yang penting adalah berkiblat kepada Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Ada amin ya? Ada banyak sekali hal-hal yang dirombak oleh Tuhan. Disempurnakan.
Kalau dahulu adanya bait Allah menyebabkan agamawi. Ada yang namanya para imam. Ada yang namanya imam besar yang boleh masuk ruang Maha Kudus. Sedangkan rakyat biasa di luar adanya. Tidak berhak bertemu Tuhan. Hanya imam besar. Agamawi terjadi strata di hadapan Tuhan. Nah, sekarang setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semualah imamat-imamatnya, imam-imamnya. Engkaulah imamat-imamat yang rajani. Kita imamnya semua, gak ada yang orang luar, kita semua imam. Imam besarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada amin ya. Kalau dahulu berdoa itu 7 kali sehari, ada jam-jamnya tuh, jam doa. Hari ini tidak pakai jam kita. Setiap saat kita bisa menghadap Tuhan kita. Tidak perlu jam. Ya, kita bisa menghadap Tuhan kita. Bahkan kita harus berdoa setiap saat. Maksudnya bagaimana? Berdoa itu tidak hanya begini. Berdoa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap saat kita harus ingat bahwa kita itu anak Allah yang Maha Tinggi. Bahwa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Setiap saat kita bisa berdoa tanpa memejamkan mata, tanpa melipat tangan. Setiap saat. Bahkan ketika saya berkhotbah begini, saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan, tuntun bicaraku ini supaya tidak ada yang salah. Ini serius Bapak Ibu. Tuhan ada di ujung bumi, umatmu di sana. Berkati dia juga agar mengerti kebenaran ini. Agar kebenaran ini boleh dimengerti oleh banyak orang. Kalau tidak sia-sia, banyak orang parkir di perjanjian lama. Padahal the new covenant ini sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka sukanya agamawi. Sukanya syariat agama. Pakai jubah agama. Tuhan memberikan yang jauh lebih lagi. Tapi malah tidak mau. Aku akan menaruh hukumku. Cara berpikirku. Cara berperasaanku. Kehendakku dalam akal budi manusia. Di dalam hati manusia. Sehingga manusia boleh hidup. Tidak usah baca-baca aturan agama. Tapi mengerti kehendak Tuhan. Man of God. Itulah kehendak Tuhan. Ini luar biasa. Ya, makanya Tuhan berkata begini. Ikatlah itu di dahimu dan di tanganmu. Ya. Banyak orang hari ini mengartikan itu, waduh yang di dahi itu antikris Pak. Waduh chip Pak, mau disuntik ke tangan melalui vaksin. Banyak yang ngawur-ngawur begitu. Padahal umat Tuhan ada tanda di dahi dan di tangan juga. Sementara umatnya iblis sama ada di tanda di dahi dan di tangan. Masa iblis disuntik chip, terus kita disuntik chip juga, itu paralel loh ayat itu. Bukan itu artinya. Taruh ia di dahimu, pikirkan itu, renungkan setiap saat. Jiwamu harus diisi dengan kebenaran itu, tanda di dahinya. Tanda di dahi orang percaya adalah nama Bapa di surga dan nama Tuhan Yesus. Artinya cara berpikir, cara berperasaannya seperti Tuhan, seperti Bapa di surga. Amin. Tanda di tangan artinya perbuatan kita akan menunjukkan bahwa kita anak Allah. Perbuatan seseorang akan menunjukkan bahwa ia anak setan. Apa yang ada di dahinya, yang ia pikirkan itu kejahatan. Tapi agamawi. Itulah orang-orang yang agamawi. Tuhan tidak mau manusia menjadi agamawi. Yang sukanya itu ritual. Yang sukanya itu membawa persembahan. Yang berupa ini, berupa itu. Tetapi dengan maksud supaya dibalas Tuhan. Sama dengan orang dunia yang membawa persembahan kepada dewa kafirnya. Supaya dapat balasan dari sang dewa. Ini bentuk-bentuk
agamawi. Ini tidak Tuhan inginkan. Tuhan tidak suka dengan cara yang begitu. Agamawi itu cirinya legalistik. Makanya manusia yang agamawi itu sukanya mencari rumusan-rumusan, mencari dalil, mencari pola-pola tertentu. Misalnya, mau buat mujizat, niru-niru. Kalau buat mujizat itu apa ya misalnya ya? Buat jurus-jurus tertentu. Kan banyak praktek-praktek yang kita lihat. Kalau buat mujizat, dia membuat sesuatu. Misalnya, dia produksi air, produksi sendiri air. Lalu mesinnya didoakan. Lalu seluruh jemaatnya harus beli air itu. Katanya airnya sudah didoakan, pasti kamu diberkati. Akal-akalan manusia seperti itu agamawi. Nanti ada lagi yang air didoakan. Nanti suruh minum sampai rumah anaknya supaya pinter. Agamawi. Ya. Nanti ada yang mengusir setan, cari-cari ayat di Alkitab. Ayat apa ya yang untuk mengusir setan? Seolah-olah ayat Alkitab itu mantra. Ini ciri-ciri agamawi nih. Ada lagi yang pakai minyak urapan. Kalau minyak urapan nanti setan takut. Kalau mau pinter minum minyak urapan. Kalau mau sembuh minum minyak urapan. Agamawi. Cepat bertobat. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan berbuat mujizat. Ya. Matius 8 ayat 3. Di situ dijelaskan bahwa ada orang yang sakit kusta. Disembuhkan Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan dijamah kustanya. Sembuh langsung. Apakah Tuhan selalu menjamah untuk menyembuhkan atau berbuat mujizat? Ternyata tidak. Contohnya Matius 9 ayat 6 sampai 7. Tuhan tidak menjamah, hanya berkata-kata saja. Berdirilah. Maka yang lumpuh itu berdiri. Tapi di kesempatan lain lagi, Tuhan menyembuhkan orang buta, beda lagi caranya. Tuhan meludah ke tanah lalu mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu dioles ke mata orang buta itu. Dan orang itu melihat. Padahal buta sejak lahir. Kadang-kadang malahan Tuhan tidak perlu berhadapan dengan orang yang sakit itu. Contohnya di Matius 8 ayat 5 sampai 10 nanti dibaca di rumah saja. Ada seorang perwira di Kapernaum, hambanya sakit. Tuhan menawarkan diri, baiklah ayo aku mau ke rumahmu, mau menyembuhkan hambamu itu. Tapi sang perwira ini di luar dugaan dia malah berkata begini, tidak perlu Tuhan. Tuhan katakan saja sembuh, tentu hambaku sembuh. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri heran. Di antara Israel tidak ada imannya yang seperti kamu. Perhatikan, Tuhan Yesus membuat mujizat tidak pakai jurus-jurus tertentu. Selalu berubah-ubah. Mengapa? Nanti kalau Tuhan Yesus pakai satu cara terus, hari ini dikeramatkan cara itu. Tuhan berubah-ubah aja, manusia ngarang sendiri pakai berbagai cara. Pakai membuat bantal lah, nanti didoakan, kalau tidur di situ diberkati. Persis dukun-dukun itu. Inilah ciri agamawi. Bapak Ibu jangan pernah lakukan praktek-praktek agamawi. Oh kalau menyembuhkan orang buta meludah seperti Tuhan Yesus di tanah. Coba aja. Coba saja. Bukan. Mujizat itu bukan karena caranya. Mujizat itu terjadi karena kuasa Tuhan turun. Berkenan. Amin ya. Berapa tahun yang lalu ya? 2 atau 3 tahun yang lalu saya lumpuh saudara. 3 minggu lumpuh. Pagi itu saya berpikir kalau Tuhan bisa buat mujizat. Tentu hari ini masih terjadi mujizat. Cuma saya memilih caranya bagaimana. Ternyata tidak ada caranya. Semuanya berubah. Ya sudah. Saya juga tidak pakai cara-cara tertentu. Saya cuma pakai nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus sembuh.
maka saya langsung berdiri, langsung sembuh hari itu juga. Saat itu juga, bukan hari itu juga. Dan sampai hari ini gak kumat-kumat, saudara. Banyak sekali praktek kesembuhan ilahi yang kumat lagi, bukan? Pasti itu bukan sembuh. Karena kuasa Tuhan tidak mungkin membuat seseorang kumat. Kalau sembuh ya sembuh terus. Jangan pakai alasan, oh karena dia imannya jatuh. Alasan, kuasa Tuhan tidak tergantung dari iman seseorang. Ini orang-orang yang disembuhkan Tuhan ini belum beriman pasti. Belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Mereka hanya berharap kalau ketemu Tuhan bisa sembuh. Belum memiliki iman yang dalam. Ada amin ya. Bertobat praktek-praktek kesembuhan yang palsu. Kalau yang benar ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau yang palsu atau rekayasa, nanti kau dikutuk Tuhan. Saya cuma mau ingatkan itu aja. Perhatikan saja nanti bagaimana orang yang bohong itu mati. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Makanya kita semua harus bertobat. Jangan kita mengulang mengada-ada. Ya. Dulu kita pernah mengada-ada, sekarang gak usah lagi. Mujizat Tuhan itu nyata, tidak perlu cara tertentu. Jadi kalau kita mau mengusir setan, gak perlu bawa minyak urapan lah, bawa air suci atau apapun. Gak perlu. Kuasa Tuhan mengalir melalui hidup kita. Kalau Tuhan berkenan. Ada amin ya. Saya boleh pakai Pak, minyak urapan atau apa? Boleh. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi hanya sebagai lambang. Jangan dijadikan jimat. Amin. Banyak orang menciptakan jimat-jimat dalam gereja. Praktek perdukunan dalam gereja. Ya. Di zamannya Rasul Paulus, ada 7 orang yang mencoba pakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Dia pikir nama Yesus seperti mantra bisa digunakan sembarangan. Tapi yang terjadi setan itu malah gebukin dia. Ditelanjangi orang itu, lari tunggang langgang, luka parah. Itulah 7 anak Skewa. Yang hidupnya tidak benar tapi mencoba pakai nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus tidak bisa dipergunakan sembarangan. Kalau manusia hidupnya nggak benar, pakai nama Yesus, tidak ada kuasanya. Karena yang berkuasa bukan hurufnya, bukan bunyinya, tapi kuasa Tuhan yang turun dari surga. Amin, mengerti ya semua? Makanya hiduplah kudus. Hari ini, lokasi di mana Tuhan Yesus dikubur, ada beberapa kemungkinan, tidak tahu pasti. Coba tahu pasti orang-orang berziarah ke sana, dikeramatkan. Agamawi. Orang agamawi itu ciri-cirinya gini loh, ada hari-hari yang istimewa, yang berbeda dengan hari yang lain. Ada apa lagi? Ada bangsa yang istimewa. Kalau bangsa Yahudi umat pilihan, ya benar, tapi kita pun umat pilihan. Ada amin? Kalau orang Yahudi istimewa di mata Tuhan, tidak. Kalau soal keselamatan, tidak. Semua orang sama, dihakimi menurut perbuatannya. Malahan bangsa Yahudi banyak yang tegar tengkuk, binasa itu. Ada lagi yang menjunjung bahasa tertentu. Ada yang percaya bahwa di surga nanti berbahasa Ibrani, Pak. Itu ciri-ciri agamawi. Gak mengerti kebenaran. Manusia memang cenderung mengkeramatkan sesuatu. Makanya kubur Musa tidak ditemukan, bukan? Sengaja kalau ditemukan didatangi nanti minta berkat. Lokasi baptisan Yesus juga sebenarnya tidak diketahui. Yang sekarang itu cuma ditunjuk untuk para wisatawan lah. Rute Exodus juga tidak tahu. Kalau tahu pasti orang pada napak tilas. Pasti. Gaya-gaya agamawi itu begitu. Bahkan pengarang Alkitab beberapa kitab tidak diketahui siapa. Kitab Ibrani siapa yang nulis? Gak ada yang tahu. Sengaja itu. Tulisan asli Alkitab masih ada? Gak ada, sudah rusak. Sengaja kalau ada nanti disembah-sembah, jangan-jangan. Ya.
Masa sih Pak? Iya. Dulu di zamannya Hizkia menghancurkan patung tembaga, ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Sebab kalau tidak, itu disembah-sembah nanti. Coba kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 4. 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi waktu Musa membuat ular tembaga patung itu, di zamannya Hizkia mungkin masih ada ini buktinya. Nah, banyak orang membakar korban di situ, memberhalakan. Makanya dihancurkan oleh Hizkia. Gideon membuat efod. Disembah oleh Israel efod itu. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Manusia memang lebih mudah agamawi. Sukanya itu agamawi gitu. Kalau gereja prakteknya perdukunan seneng bener gitu banyak orang. Memang suka dukun sih pada dasarnya. Ke gereja pun suka mencari yang dukun-dukunan gitu. Gak suka mencari kebenaran. Saya cuma mau ingatkan, sisa umur hidup kita tidak tahu sampai kapan. Jangan suka pada dongeng-dongeng seperti itu. Ya, cepatlah bertobat. Sebelum terlambat, agama tidak dapat membawa manusia pada kesempurnaan. Gak bisa. Tidak memungkinkan. Nah, yang dikehendaki Tuhan, itu seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia yang dibahas di kitab Ibrani itu. Hukum Tuhan harus ada di akal budi manusia, ada di hati. Ya, manusia disetting supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan supaya menjadi manusia yang beragama, yang punya syariat, liturgi, yang punya hukum-hukum agama yang kaku. Yang Tuhan inginkan itu perubahan kodrat, mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dalam Filipi 2 ayat 5 jelas, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, the new covenant, perjanjian yang baru dengan Tuhan itu, yaitu perjanjian yang terakhir, agar manusia menjadi man of God, manusia Allah, bukan manusia beragama. Ya, amin ya. Jadi bukan hanya beragama, tetapi bertuhan. Itulah perjanjian yang sempurna, manusia Allah. Bukan hanya rajin melakukan ritual agama, sebab banyak orang agamanya rajin, taat, melakukan ritual, rajin, tapi munafik. Hidupnya sehari-hari tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan ia jahat terhadap sesama. Itulah manusia yang beragama, tapi tidak bertuhan. Ada amin ya? Inilah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi jangan salah, Tuhan mati di kayu salib itu supaya kita menjadi manusia-manusia Allah. Coba direnungkan baik-baik Bapak Ibu. Yang Maha Tinggi turun ke bumi supaya kita menjadi seperti yang Ia ingini. Kalau cuma beragama manusia, yang Maha Tinggi tidak perlu turun jadi manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita memiliki teladan. Supaya Ia adalah pokok keselamatan bagi kita. The author. Penggubah keselamatan bagi kita. Amin ya. Manusia banyak yang tidak tahu diri. Ditebus. Digantikan tempatnya di kayu salib. Tapi tidak membalas budi. Tapi tidak tahu diri.
tapi tidak mau mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Sesungguhnya sengsara Tuhan di kayu salib itu karena salah kita, bukan? Sesungguhnya deritanya di kayu salib itu karena dosa kita, bukan? Sesungguhnya ia datang sebagai manusia, menggantikan tempat kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita menjadi anak-anak Allah, bukan beragama yang kaku, yang suka menghakimi sesamanya. Menjadi manusia Allah, bukan manusia agamawi, bertuhan bukan beragama. Amin ya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Mari kita siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa memakai roti dan teh kalau tidak ada roti dan anggur. Ya, ada amin ya. Saya persilahkan masing-masing untuk bersiap-siap diri sebelum kita lakukan perjamuan kudus kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami disertakan dalam perjanjian yang baru. Berkatilah roti dan anggur di tangan kami ini. Kami mau lakukan perjamuan kudus seperti titah Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu bersama para rasul-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita turunkan roti dan anggur. Mari kita ingat sengsara Tuhan di kayu salib. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, mari ikuti pengakuan iman bersama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya
tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku telah menerima bahwa aku adalah milik Tuhan Yesus untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, ia mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu
karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh melakukan perintah Tuhan, mengingat apa yang Tuhan lakukan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, mohon berkati channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang dan menyelamatkan banyak jiwa. Berkati semua umat-Mu dimanapun berada yang mendengar firman-Mu ini dan melakukan perjamuan kudus. Engkau berkati berlimpah-limpah, berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami sambut segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin.